اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasulah ba'da. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin majelis pengajian Lembah Berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kembali kita dipertemukan Allah taala dalam majelis yang mulia. Semoga Allah senantiasa mengkaruniai kita semua taufik dan hidayahnya agar kita dimudahkan dalam memahami apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Udang nanti. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, insan paling mulia, teladan bagi kita semua, Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai pengajian ini, izinkan saya atas nama jamaah pengajian Lembah Berkah untuk menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Ibu Mertua Ustadz Udang, Ibu Hajah Hadizur binti Firmansyah. Semoga diterima iman Islam beliau beserta seluruh amal ibadahnya, serta diampunkan semua dosa kesalahan. Amin. 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 Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita doakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dengan berbagai sebab, dan semoga Allah lapangkan dan terangkan kuburnya, diampunkan semua dosa dan kesalahannya, serta dikaruniakan nikmat kubur dan jauhkan dari siksa kubur. Demikian juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin pada hari ini mengalami musibah atau ujian dari kita doakan semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian ini. Mari kita hadiahkan fadilah suratul Fatihah untuk beliau-beliau. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Jamaah Majelis Lembah Berkah, Allah, pada kaji kita yang ke-50 kali ini, insya Allah Ustadz Udang menyampaikan tausiah yang sangat relevan dengan peringatan kemerdekaan kita, yaitu cinta tanah air. Sebelum memulai, mari kita awali pengajian kita dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal masykur Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wal iman wal islam wa sihat wal afiyah wa salamah wa barakah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin man indahu miftahul jannah salatan tadkhulu biha alainal jannah ma'al ladina an'amta alaihi min ahlil jannah wa ala alihi wa sahbihi sahibil jannah. Allahumma hdina wa hdibina wa ja'alna minal muhtadin. Alhamdulillah, syukron Bapak Rinakso atas membukanya acara pengajian hari ini dan mendoakan saudara-saudara kami, kita semua yang sedang dalam sakit atau musibah, agar diberikan oleh Allah kesabaran, kesembuhan, dan rezeki yang lebih baik dengan kemuliaan juga di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbil Alamin. Bapak Ibu sekalian, insya Allah perkenankan saya menyampaikan menyajikan materi saya yang sudah persiapkan dalam bentuk PPT agar lebih fokus dan lebih terarah apa yang ingin saya sampaikan. Baik, hari ini kita membahas kajian yang ke-50 dari pengajian Lembah Berkah, yaitu tentang peduli cinta tanah air adalah perintah Allah. Kita ini bersyukur telah memiliki agama
yang peduli hampir di semua lini. Agama Islam itu bukan masalah ibadah, masalah tauhid, masalah fikih atau sejarah Islam, tetapi agama Islam peduli mengatur, memberikan arah-arahan yang luar biasa di semua lini kehidupan. Jadi kalau mengatakan agama yang sempurna, al yauma akmaltu lakum dinakum, yaitu Allah telah menjadikan agama ini agama bagimu yang aku ridhoi, memang betul adanya. Tidak ada menurut saya pengamatan agama yang lengkap seperti ini, yang mengatur kehidupan manusia sampai kepada hal-hal yang mungkin kita merasa tidak terpikir. Dan biasanya kalau tidak terpikir, kita cenderung mengapa kita harus merayakan negara? Ada apa? Apa manfaatnya? Sering begitu. Padahal Islam menganjurkan sangat luar biasa mencintai, mempertahankan, mengisi kemerdekaan negara kelahiran itu. Dan itulah oleh sebabnya ini saya sampaikan, karena ini adalah bagian risalah agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya dan juga disampaikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, akan saya mulai dulu dengan definisi. Jadi makna tanah air di dalam bukunya yang ditulis oleh Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan al-waton al-asli. Ya. Makanya ada istilah hubbul waton, cinta tanah kelahiran. Jadi hubbul waton berarti mencintai tanah kelahiran. Jadi ada tulisan yang menjelaskan tentang masalah definisi tanah kelahiran ini. Al-watanu al-asliyu huwa maulidur rajuli wal baladul ladhi huwa fih. Di dalam buku Ali Al-Jurdani Al-Ta'rifat yang diterbitkan di Beirut. Ya. Artinya bahwa al-watan al-asli itu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Yang hadir di sini hampir seluruhnya adalah orang-orang yang tinggal di dalam negara kelahiran kita, yaitu Indonesia. Ya. Jadi mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya sangat alami. Adalah bagian daripada takdir bahwa kita dilahirkan di suatu negara. Dan takdir itu harus kita imani. Salah satu rukun iman adalah mempelajari qada dan qadar. Qada dan qadarnya kita dilahirkan sebagai bangsa Indonesia. Dan sifatnya alami kalau ia mencintai tempat kelahirannya seperti mana Nabi Muhammad SAW dan sahabat mencintai tanah kelahirannya amat sangat. Karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam. Upacara dilarang? Tidak. Kalau upacara itu menimbulkan semangat bagaimana mengisi kemerdekaan dengan penuh makna, dengan membuat integritas nasional dan akhlak bangsa semakin mulia, maka itu ibadah yang luar biasa, bisa jadi merupakan perwujudan dari sholat wajib dan sunnah. Ya, bisa jadi itu menjadi perwujudan kita sholat wajib dan sunnah, wujudnya adalah membela negara ini dengan keahliannya, dengan kemampuannya, sehingga kebaikan oleh kolektif, kemanfaatan kolektif bisa diperoleh dengan sinergi kerjasama ala birri wat taqwa, dalam ketakwaan. Jadi tidak dilarang sepanjang apa? Sepanjang cara kita mensyukuri dan menikmati itu, memperingati, tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Jadi mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Mencintai suatu negara kelahiran itu bagian dari iman. Jangan dikira. Itu iman. Dalam konteks Indonesia, kita tahu salah satu ulama terkemuka di Indonesia, yaitu Hadrat Syekh Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, menyerukan ungkapan hubbul waton minal iman, cinta tanah air merupakan manifestasi dari keimanan. Lalu digelorakan para kiai yang menggelorakan, ajengan, tuan guru dan para ulama seluruh Nusantara.
Loh, yang berjuang membela Indonesia itu sampai merdeka siapa? Pangeran Diponegoro, Panglima Polem, Raden Fatah, Sunan Brawijaya, ya, Cut Nyadin, orang-orang soleh, orang-orang yang kuat dalam agamanya. Mereka rela mengorbankan harta dan jiwanya demi apa yang sekarang kita nikmati. Dikatakan bahwa mendefinisikan tanah air dengan al-watan al-asli itu bagaimana? Innalladzi faradu alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Pada surat Al-Qasas 85. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Nah, ila ma'ad, tempat kembali. Nah, ini tafsirnya. Hai Rasulullah, Allah lah yang menurunkan Al-Quran kepadamu dan wajibkan kamu untuk menyampaikan serta memerintahkanmu untuk berpegang teguh kepadanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Allah pasti akan mengembalikanmu ke tempat tinggal pertamamu, yaitu Mekah. Lahir di Mekah Rasulullah itu. Dan dikembalikan itu asbabnya apa? Karena kalau kamu menyampaikan Al-Quran, memegang Al-Quran, aku akan kembalikan kamu ke tempat kelahiranmu, Mekah itu. Dan Mekah itu tidak boleh ada orang yang menyakitimu. Keharaman kota Mekah, kemuliaan kota Mekah, Madinah di mana Rasulullah disuruh berhijrah adalah tempat yang istimewa. Kenapa? Bukan Rasulullah istimewa dari tempat itu, tapi karena Rasulullah ada di situ, Mekah dan Madinah menjadi tempat istimewa. Hari Senin jadi istimewa, bukan Senin yang mengistimewakan Rasulullah, karena Rasulullah lahir hari Senin, wafat hari Senin, Senin menjadi istimewa. Tempat yang dikunjungi Rasulullah jadi istimewa. Apa saja yang ada Rasulullah di pada suatu peristiwa, konteks, subjek, pasti akan menjadi mulia karena khairul khalqillah, makhluk terbaik di muka bumi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi mengembalikan ke tempat tinggal pertama itu di Mekah setelah kamu pergi meninggalkannya. Penaklukan Mekah itu juga atas izin Allah. Kenapa Mekah ditaklukkan kembali? Supaya Rasulullah bisa kembali. Jadi ini dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah itu kan dilahirkan di Mekah 570 Masehi. Kata ma'ad, ma'ad tadi itu ila ma'ad. Innalladzi faradu alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Apa maksudnya? Terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ad itu artinya Mekah, tapi juga ada akhirat. Kita kan kembalinya ke kampung akhirat yang sebenarnya. Diingatkan, itulah tempat kamu yang hakiki sebenarnya mana? Akhirat. Kalau Rasulullah tempat lahir, Makkah. Tempat kita semua akhirat. Dan ada yang mengatakan kematian. Memang orang kalau sudah mati, tempat akhirnya kenapa? Amal sudah tidak ada guna lagi. Nggak bisa beramal orang mati. Tapi dia menerima hadiah amalnya. Ilmu bermanfaat. Ya. Kemudian jasa-jasa membangun tempat-tempat yang bermanfaat. Kemudian anak yang soleh. Anak yang soleh pun banyak yang salah paham. Bukan harus anak kandung. Kasihan dong kalau yang nggak punya anak. Yang dimaksud anak yang soleh adalah generasi sesudahnya. Gitu loh. Maka semua orang muslim sesudahnya yang mendoakan para pahlawannya, walaupun bukan anak kandung, itu menjadi pahala bagi yang meninggal. Padahal meninggal sudah pensiun, nggak punya pahala lagi. Nggak bisa ngajukan kum. Tapi masih mendapat pahala. Nah, itulah tempat terakhir. Namun pendapat yang paling masyhur mendekati pendapat yang menafsirkan itu adalah Makkah karena dalam konteks membicarakan Rasulullah SAW. Baik, saya teruskan. Dan dalil Al-Quran yang lain mengatakan la uqsimu bihadal balad wa anta hillum bihadal balad. Ini Allah yang berkata, aku, kata Allah, benar-benar bersumpah dengan kota Mekah ini dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Masa orang merayakan hari kelahiran menyenangi dianggap kultus, bid'ah, tidak sesuai ajaran Islam? Itu kekeliruan yang besar. Allah aja bersumpah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah kesayangan Allah, makhluk terbaik yang paling sempurna di muka bumi, yang bisa menembus Sidratul Muntaha. Raja malaikat Jibril nggak sanggup. Raja malaikat tuh nggak sanggup. Itu Allah bersumpah. Apa salah satu tafsirnya?
Aku bersumpah demi negeri yang mulia, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Kamu wahai Nabi Muhammad SAW boleh tinggal di negeri ini, di mana orang-orang musyrik Mekah tidak boleh menyakitimu. Itu kelahiranmu. Kamu harus bertahan, harus punya integritas, nggak boleh dijajah, nggak boleh diganggu. Asal kamu memegang Al-Quran dan hadis. Ya, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Ucapan itu mengandung teguran bagi mereka dan pembolehan dirimu untuk tinggal di dalamnya. Jadi teguran bagi mereka yang menyakiti Rasulullah di Mekah. Wong itu kota kelahirannya kok Rasulullah diperangi. Sampai Rasulullah akhirnya disuruh hijrah ke Madinah kan. Jadi 1 Muharram diperingati sebagai hari hijrahnya Nabi Muhammad. Bukan Muhammad mau pindah, diperintah. Sampai-sampai kalau negara kita dalam keadaan kritis, dilarang meninggalkannya. Berjuanglah kamu sampai kamu sudah tidak lagi bisa berjuang, dibolehkan berpindah. Tapi kalau kasus Nabi Muhammad, itu Allah merintahkan berhijrah. Kalau enggak, Rasulullah enggak bakal ninggalin kota kelahirannya. Apa ini juga artinya dengan peringatan hari kelahiran ini? Bangsa Indonesia itu harusnya lebih senang, lebih cenderung menolong negaranya daripada negara lain. Harusnya begitu. Ya. Nah, jadi tinggal di hal ini untuk menampakkan apa? Menampakkan limpahan anugerah Allah dan memberitahukan bahwa kemuliaan suatu tempat sesuai dengan kemuliaan penduduknya. Loh, orang Indonesia itu mayoritas Islam, kita mulia, kok malah nggak mau cinta Indonesia? Tidak boleh memperingati Indonesia. Yang nggak boleh itu cara memperingatinya bagaimana? Itu yang nggak boleh. Terdapat pendapat mengatakan maknanya adalah aku bersumpah demi kota yang kamu tinggali apa sebagai pemuliaan bagimu dan mengagungkan kedudukanmu. Indonesia tempat yang dihadiri oleh Wali Songo yang membawa ajaran Islam sehingga mayoritas di Indonesia itu orang Islam. Mereka itu adalah para habaib, duriah-duriah Nabi. Siapa yang menyuruh mereka punya unek-unek pindah ke Indonesia? Kalau enggak karena Allah. Jadi Allah sudah menempatkan Indonesia mulia. Musimnya bagus, nggak ada winter, nggak ada autumn, nggak ada musim panas. Hujan dan kering saja dilalui garis khatulistiwa. Jadi kamu itu tak muliakan di negaramu. Mengapa kamu enggan untuk mempertahankan negaramu, mengisi negaramu dengan hal yang bermanfaat, tidak peduli dengan negaramu? Dan mengagungkan kedudukanmu karena dengan kamu tinggal di dalamnya, kamu menjadi mulia dan agung. Nah, demikian. Kemudian, kalau dalil yang lain, Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi Al-Khawati dalam tafsirnya Ruhul Bayan menyatakan, tadi surat Al-Qasas 85 itu, innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka il ma'ad. Terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air, tanah air. Dia ingat Mekah. Ini karena saya ke Madinah perintah Allah, bukan apa-apa, perintah Allah. Nah, kalau kita pindah karena perintah perut. Perintah perut. Perutnya lagi pengen sono, perutnya pengen sini. Gitu. Beda, Rasulullah harus meninggalkan sebagian hartanya, rumahnya. Makanya sebagian penduduk umat Islam itu ada yang keberatan pindah. Kenapa? Berat loh meninggalin rumah, anak, istri dan sebagainya. Berat sekali, bukan senang pindah itu. Tapi karena perintah Allah. Kemudian Allah mewujudkan permohonannya apa? Kembalilah Rasulullah ke Mekah, penaklukan Mekah. Sahabat Umar berkata, jika bukan karena cinta tanah air, kata Umar radhiyallahu an, niscaya akan rusak negeri yang jelek dan gersang ini. Kan kering Mekah itu. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri di situ yang banyak sekali kebaikannya, kemuliaannya. Jadi kalau kita nggak punya cinta tanah air Indonesia akan rusak, jadi negara gersang. Ya. Selanjutnya ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama adalah ayat berikut. Walau anna katabna alaihi an aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah mereka atau keluarlah kamu dari kampungmu,
niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. An-Nisa 66. Ya, bagaimana caranya ini mengaitkan dengan masalah cinta tanah air? Syekh Wahab Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj mengatakan wa fi qaulih awih khruju min diyarikum ima'un ila hubbil watan wa ta'allaqil nasi bihi wa ja'alahu qarina qatli nafs wa su'ubatil jahrati minal waton. Di dalam firman-Nya yang mengatakan wakhruju, ya, wakhruju min diyarikum, terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya, dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman itu sebanding dengan bunuh diri. Apa? Saking beratnya keluar dari tanah air. Sebetulnya itu keluar dari tanah itu nggak enak. Memang kenapa? Karena memang fitrahnya manusia itu suka di tanah kelahirannya. Dan sulitnya hijrah dari tanah air. Pada kitab yang lain juga disampaikan dari Syekh Wahab Al-Zuhaili mengatakan di dalam firman Allah, keluarlah dari kampung halaman kamu. Terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya. Waktu pasukan Nabi Muhammad itu yang ikut hijrah, di jalan dia diojok-ojokin, kembali ke Mekah. Kamu nanti di Madinah nggak ada yang terima. Percuma kamu, balik aja. Sebagian akhirnya alasan, ya Rasulullah, kita mau balik aja, di sana tidak ada tempat yang menerima. Kata Rasulullah, kamu kembali ke tempat yang percuma. Karena ini perintah Allah. Kamu hanya alasan supaya nggak ikut perang. Ya. Jadi ketergantungan hati manusia dengan negaranya menunjukkan bahwa mencintai negara itu bagian dari fitrah dan iman. Nah kalau iman, bedanya apa kalau iman? Begitu dia suruh keluar dari negara itu karena perintah Allah, dia pun lebih mencintai perintah Allah. Itu namanya iman. Tidak terganggu oleh cintanya sama makhluk. Dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya. Karena Allah SWT menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara dan sebanding dengan bunuh diri. Kan berat ya. Makanya banyak orang yang nggak tahan ikut sama Rasulullah hijrah itu. Karena digoda dengan berbagai macam godaan hati. Kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negaranya manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman, dan gangguan. Nah kita harus nggak mau dong negara kita diancam, diganggu, dilemahkan, dimarginalkan, dihina. Jangan mau. Bagaimana kita? Ya harus mensyukuri nikmat Allah ini. Ada yang dengan pedang, ada yang dengan senjata, ada yang dengan ilmu pengetahuan, ada yang dengan perbuatan, ada yang dengan amal, ada yang dengan teknologi. Silahkan masing-masing berkontribusi mempertahankan kekuatan jati diri nasional untuk bisa menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Ayat Al-Quran selanjutnya menjadi dalil cinta tanah air menurut Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, yaitu surat At-Taubah ayat 112. Wa makanal mu'minuna liyasniru kafah falaula nafaro min kulli fir'atin minhum ta'ifatun liyatahqahu fid dini wa yuzidu qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarji'un. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Ya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan mereka? Beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi tidak sepatutnya semua pergi. Ada yang tinggal mengajarkan, yang ada masih tinggal tadi di negaranya, yang sebagian diutus sekolah. Begitu sekolah, jangan melipir kemana-mana. Habis sekolah melipir kemana-mana. Home base-nya di Indonesia. Dia bisa sekolah karena ada di perguruan tinggi Indonesia. Begitu selesai jadi dokter, pindah ke tempat lain, belum ada kontribusi ke negara Indonesia. Memang nggak berdosa, tapi bagaimana kita dengan tanah air kita ini? Sementara masih banyak anak bangsa menganga ingin ilmu dari utusan-utusan negara ini yang dikirim ke luar negeri. Ya kenapa kok kita nggak pindah ke Indonesia? Penghasilan di negeri lain lebih gede, Pak. Nah, kalau kita hijrah karena penghasilan. Oleh karena itu tidak boleh semua pergi ke medan perang. Harus ada yang tinggal apa? Ngajarkan ilmu di negara tempatnya. Kenapa? Jangan sampai nanti semua perang,
negara ini rakyatnya bodoh-bodoh. Kalau bodoh nggak punya ilmu, gampang dikuasai, gampang dijajah. Tidak boleh. Harus ada yang mengajarkan. Yang pergi pun kalau dapat ilmu segera pulang mengajarkan lagi. Sudah benar itu pidato Pak Rektor. Kalau ada ujian sidang S3, sidang promosi. Saudara, setelah Anda menyelesaikan gelar tertinggi yang bisa dikeluarkan oleh suatu institusi, hendaknya Anda segera menyelesaikan semua tugas-tugas dan kembali kepada tempat di mana bekerja untuk segera mengabdi. Begitu kan perintahnya. Kembali ke tempat home base-nya. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam Tafsir Al-Wadid menjelaskan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan, kewajiban yang tidak mengurangi jihad, dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci. Karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang senjata dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil, bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Serta mempertahankannya adalah kewajiban yang suci. Inilah fondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Hadis, kalau hadis bagaimana? Salah satu hadis yang sangat kuat adalah rawahu Imam Tirmizi, ma'atobaki mimbaladin wa ahabbaki ila walaula anna qaumi akhrajuni minka ma sakantu ghairik au kama qala rawahu Tirmizi. Alangkah baiknya kau sebagai negeri, kota, ya, negeri atau kota, dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Kata siapa ini? Kata Rasulullah. Maksudnya apa? Seandainya kaumku tidak mengusirku dari Mekah, niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu. Loh, Rasulullah aja bicara, alangkah baiknya kau sebagai negeri, kota, dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu Mekah, niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu. Yaitu apa? Kota Mekah. Jadi diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari pergian dan melihat di dalam pergian itu dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau juga pada Madinah. Kenapa? Pernah disuruh hijrah ke Madinah. Rawahu Bukhari Ilmu Hibban. Ini semua menunjukkan Rasulullah itu punya nostalgia, melihat sesuatu yang pernah dia mempunyai keindahan hidup, Mekah, Madinah yang diperintahkan Allah. Ketika mendengar ada isyarat-isyarat atau asar-asar Madinah atau Mekah, dia segera memacu kudanya, sangat ingin kembali. Makanya orang meninggal itu, ciri orang meninggal husnul khotimah itu apa? Karena mau kembali ke negeri akhiratnya, kembali kepada yang menciptakannya. Kalau dia kembalinya itu penuh dengan kesenangan, dia penuh ketaatan, Allah menyambut dengan senang. Jadi gimana? Matinya senang. Orang yang matinya senang karena dia merasakan bagaimana dia itu kemurahan Allah. Karena dia selalu mencintai Allah, Allah menampakkan senangnya. Makanya mengatakan Maliki Yaumiddin. Padahal Allah itu raja bukan hanya di hari kiamat kan. Dari kita sekarang itu raja. Kenapa? Karena masih banyak masyarakat sekarang itu yang tidak percaya sama Allah, ignoran sama Allah, nggak peduli sama Allah. Nanti menjelang sakratul maut, baru dia mengatakan Maliki Yaumiddin, terlambat. Ya, jadi Rasulullah begitu cintanya mengingat ini. Kemudian hadis yang lain sependapat dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar Badr Al-Din Al-Aini dalam kitabnya Umdatul dari Syarih Sahih mengatakan, ya, bahwa di dalamnya hadis terdapat dalil petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan bahkan rindu tanah air. Ya. Al-Suhaili berkata, dan di dalam hadis tentang Warakah, bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah SAW, sungguh engkau akan didustakan. Kepada Nabi dia mengatakan, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Al-Suhaili menyatakan, disilah terdapat dalil bahwa Rasulullah mencintai tanah air dan beratnya memisahkan dari hatinya. Mau disakitin, diam. Dibilang Rasulullah kamu akan diusir, tapi Rasulullah jawabannya, apa mereka akan mengusirku? Maksudnya gini, apa aku akan diam demikian itu? Kalau enggak karena perintah Allah,
aku tidak akan hijrah. Aku akan berjuang. Seandainya matahari ditaruh tangan kananku kiriku, aku nggak akan berhenti menyampaikan risalah Allah ini sampai aku selesai atau aku mati karenanya. Nah, pejuang kita juga nggak kenal lelah kan. Begitu demikianlah mereka itu. Aku tidak mau disakiti. Jangan karena disakiti terus aku menyerah. Dan inilah esensi memperingati hari kelahiran dari negara kita. Oleh karena itu sampai kepada poin-poin yang penting bagaimana mengisi, mensyukuri, memperingati hari jadi kelahiran negara merdeka ini, ya. Menurut Ali bin Saleh Abu Ra'ad, guru besar pendidikan Islam di Aba, bahwa sungguh warga negara memiliki kewajiban yang sama, siapapun, tukang sapu, dosen, guru, pejuang, pedagang, industrialis, bisnismen, semua di tanah airnya. Dengan cara apa? Satu, mau nggak mereka mendidik segenap warga sedini mungkin untuk cinta tanah air? Di dalam Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah untuk orang tertentu? Semua disuruh. Kalau kamu bisa mencerdaskan dengan keilmuan tertentu, cerdaskan bangsa ini. Antara lain dengan apa? Merespon segala bentuk kebaikan dan kebaikan. Fastabiqul khairat. Apa saja yang bisa memperkuat integritas dan kemandirian negaramu, wibawa negaramu, sumbangkan. Dan jangan merasa pernah lebih baik dari yang lain. Yang kedua, membina rasa saling mencintai sesama anak bangsa. Dimanapun berada, kita mencintai. Sehingga tercipta suasana kerukunan, persaudaraan yang sinergi dan kompak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Kalau kita berpecah belah, kita akan hancur. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Yang ketiga, menanamkan kecintaan pada tanah air sedini mungkin, memperjelas makna cinta tersebut. Dan jangan berbuat yang membuat seseorang, anak kita, saudara kita lebih mencintai negara lain. Berarti kita termasuk investor itu. Investor anak kita mencintai negara lain. Kita harus membuat anak kita cinta. Yang apa yang membuat tuntutan itu? Satu, menuntut ilmu. Kedua, mendapatkan kemanfaatan rohani utamanya dan jasmani secondary. Kalau hanya mendapatkan kebahagiaan jasmani, rohaninya hancur. Itu pengiriman ke tempat yang salah. Karena kalau kesejahteraan rohani itu hanya berakhir sebelum masuk kubur. Tapi kalau kesehatan rohani terus sampai ke yaumil qiyamah, sampai ke padang mahsyar, dia akan menjadi orang yang selamat. Kenapa? Biqalbin salim. Menyebabkan orang itu selamat sampai kepada sidang di yaumil qiyamah karena biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Menanamkan, ya, melalui apa tadi menanamkan itu? Memperjelas makna cinta tersebut, bukan hanya euforia, formalitas, primordialisme, ya, simbolisme yang sangat minim atau bahkan miskin makna. Kita harus membuat suatu peringatan, syukuran yang komprehensif, yang memungkinkan segala lini di negara bangsa ini disemangati, terpicu untuk berbuat demi kebaikan nasional. Apa? Jalur pendidikan formal, informal di masyarakat, lewat Instagram, lewat Facebook. Sampaikanlah yang baik-baik untuk membuat negara kita ini cinta sama tanah airnya. Dan tidak putus asa dengan tanah airnya. Kita, walaupun tidak sama, tidak sependapat dengan pemimpinan kita, tidak boleh menjelek-jelekkan pimpinan lewat media massa. Tidak sopan. Menjelekkan itu sungguh tanda-tanda orang tidak tahu tata krama. Gitu. Ya, jadi kita harus menjadi bangsa yang civilized, educated, rabbani, terdidik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua media massa yang kita pakai jangan sampai berisi sesuatu yang enggak berguna, apalagi yang merusak akhlak bangsa. Na'udzubika min dzalik. Yang keempat, setiap anak bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala tugas dan kewajibannya demi kehidupan yang berguna bagi tanah airnya. Mau jadi tukang sapu jalan, kalau sungguh-sungguh membuat negara ini bersih, banyak orang sehat, dan dia dihargai, mendapat respek dari orang yang datang karena kebersihannya, orang itu mempunyai nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, menanamkan kepada anak bangsa untuk menghargai kekayaan bangsa, melestarikan sumber dayanya, fasilitas yang ada di dalamnya untuk dinikmati semua warga. Kita harus membuat kekayaan komparatif,
kompetitif kita itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Jangan sampai dikasih komparatif yang bagus dengan khatulistiwa, dengan negara yang penuh dengan aneka ragam diversifikasi tanaman, hewan, jasa training dan sebagainya. Kita harus menggunakan itu sebagai keunggulan komparatif dan juga keunggulan kompetitif dengan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keenam, berkontribusi aktif dan positif terhadap segala sesuatu yang mengabdi dan memuliakan bangsa. Dalam bidang apapun, baik kontribusi verbal, praktis maupun intelektual. Karena pada dasarnya, setiap warga harus berkarya yang berguna bagi dirinya dan tanah airnya. Islam apa? Khairukum, yang dikatakan khairuhum anfa'uhum linas. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ketujuh, menangani setiap masalah yang mengarah pada pelanggaran keamanan dan keselamatan tanah air dengan cara-cara yang dibenarkan syariat dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Jadi peraturan yang ada di negara Indonesia ini jangan dilawan. Kalau tidak bertentangan dengan agama, jangan dilawan. Karena memang tiap-tiap negara diberi sesuatu yang spesifik, dan disitulah policy maker, pembuat hukum, lawmaker menetapkan sesuatu yang harus dihormati oleh warga negaranya. Salah satu contoh dalam Islam, kita menikah ada aturannya. Ada namanya akad nikah yang diatur oleh pemerintah melalui Departemen Agama, terdaftar, tercatat, semuanya lengkap. Karena negara punya aturan. Kita nggak usah banding-bandingkan. Ya begitulah negara kita. Selama tidak bertentangan agama, kita harus hormati. Membela tanah air dalam situasi bagaimanapun dan mempertahankannya dilakukan baik dengan kata-kata atau dengan tindakan sesuai dengan kemampuan. Demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa saya sampaikan pada 17 Agustus ini. Terus terang memang banyak sekali variasi cara kita memperingati. Yang paling kita takutkan adalah ketika memperingati itu hanya untuk sekedar hura-hura, mengundang penyanyi-penyanyi maksiat, joget-joget laki perempuan bukan muhrim, ya. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan pengorbanan para pahlawan dulu, kita ini memperingati atau menggerogoti. Sedangkan Allah tanya tiap diri aja, bagaimana kalian setiap diri ini? Apa tabungan yang sudah dibawa untuk hari akhir nanti? Bagaimana dengan koleksi individu-individu dalam satu negara? Satu orang aja Allah nanyakin, apa tabunganmu untuk akhirat? Negara Indonesia, apa tabunganmu untuk akhirat? Tak jadikan negara khusus mulia. Yang ditanyakan seluruhnya komponen bangsa ini, mulai dari pemimpin sampai rakyatnya. Demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendudukkan perkara agar kita betul-betul menjadi orang Islam yang kafah, yang utuh. Jangan sampai menuduh-nuduh perbuatan-perbuatan, memperingatin dan sebagainya, katanya bid'ah, tidak sesuai dengan ajaran Islam, bighairi ilm, tanpa ilmu, wala bi kitabim munir, tanpa kitab yang terang. Aku qouli hadza wastaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita dicerahkan oleh Ustadz Kudang tentang memperingati kemerdekaan. Itu bagian dari iman juga yang harus kita kuatkan. Ya, baik, saya persilakan Bapak sekalian kalau ada yang ingin memberikan komentar, bertanya atau menyampaikan pendapat, saya persilahkan. Saya Pak. Monggo, Mas Arief. Terima kasih Pak Rinekso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, monggo. Pak Kudang, cinta tanah air Pak. Kalau tadi kan sudah diberikan contoh juga. Kadang-kadang di dunia akademik itu kan banyak juga orang berbangga-bangga terhadap negara di mana dia disekolahkan S2, S3, S4 gitu ya. Banding-bandingin, wah kalau di luar negeri nggak gini caranya gitu. Di luar negerinya setelah ditanya, sampai sekolah
Ya. Beberapa orang itu kan suka latah gitu karena udah sekolah di luar negeri, kemudian berbangga-bangga terhadap negara disekolahkan gitu ya. Sampai-sampai kalau di luar negeri begini gitu. Saya pikir kalau Hizbul Waton ya cinta tanah air ya mestinya nggak kayak gitu kan. Ini banyak sekali ditemui ini suka banding-bandingin lah, dia sendiri kalau disuruh mengelola negeri ini juga barangkali nggak mampu juga gitu loh. Pokoknya cuma membanggakan tempat di mana dia disekolahkan, nggak tahu tuh Kanada, Göttingen atau mana, saya juga nggak ngerti, tapi contoh-contoh semacam ini kan sering gitu. Jadi S2 apa S3-nya tadi dibangga-banggakan. Saya pikir kontraproduktif ya sama Hizbul Waton ya. Mohon komentarnya Pak Ustadz. Yang kedua begini Pak, tadi disinggung juga tentang yang sudah meninggal ya, orang yang penuh dengan ibadah itu kalau meninggal itu kan karena ingin ketemu penciptanya, Sang Maha Pencipta ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya itu adalah satu periode yang sangat ditunggu-tunggu ya. Dan ya ini kok saya tuh juga ngelihat banyak orang berkomentar itu ikut berduka cita sedalam-dalamnya ya. Mestinya kan enggak sama sekali kan ya, berbahagia setinggi-tingginya karena orang ini selamat dari periode atau episode dunia. Selamat dari episode dunia karena pas dilihat jenazahnya tersenyum, meninggalnya juga pas sujud, ya ciri-cirinya hari Jumat dan sebagainya, tanda-tandanya begitu kan. Sebenarnya saya juga kalau melihat pas ketemu jenazah semacam ini, Masya Allah hebat sekali nih Bapak ini ya. Ini saya tambahi aja di sebuah kampung di Cikarawang kan enggak, orang meninggal itu dalam kondisi sujud, ternyata itu cita-cita beliau puluhan tahun yang lalu. Mudah-mudahan diwafatkan dalam kondisi sujud dan kelakon lah setelah puluhan tahun. Nah, dalam kasus semacam ini kok orang berkata ikut berduka cita sedalam-dalamnya ya. Saya pikir kan ya banyak ini orang Indonesia itu ungkapannya yang lucu juga ya. Mestinya ya enggak begitu. Lah katakan beginilah, sebenarnya pertanyaannya apa Rasulullah itu bilang begitu? Saya kira kan enggak ya. Matur nuwun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama membandingkan, melakukan komparatif. Allah berfirman, "Fastabiqul khairat, fa inna ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a." Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Kemana saja kamu berada, kemana saja kamu pergi, kamu semua akan kembali kepada Allah. Kalau orang akan melakukan suatu perlombaan, melakukan suatu kompetisi yang terbaik, salah satu caranya adalah melakukan studi komparatif. Itu iya, yang disebut dengan gap teori. Bagaimana kita melakukan itu? Karena ada komparatif. Sejauh berapa saya ini harus meningkatkan kemampuan saya, itu menjadikan gap analisis kita. Komparatif study boleh, bagus sekali, asal untuk apa? Untuk lebih bisa menyumbang negaranya menjadi lebih baik. Tapi kalau itu membandingkan cuma untuk meninggalkan negara Indonesia dan akhirnya tidak mau mengajar di Indonesia, tidak mau berkontribusi, apa tadi bahasan yang kita bahas? Berbeda sekali dengan bahasan para ulama dan Rasulullah. Melakukan komparatif itu adalah salah satu trigger dan merupakan tools di dalam kita berbuat lebih baik karena tahu di mana keuntungan komparatif dan keuntungan kompetitif kita. Itu boleh Pak Arif, mboten nopo-nopo. Tapi bangga yang tidak diarahkan kepada hubul waton, mencintai negara kelahirannya dengan segala kekurangannya. Kalau Pak Soekarno begini justru, kenapa dia sampai ditahan di negara Belanda? Beliau justru punya keinginan memperoleh Indonesia. Setelah dia ngelihat Belanda, Belanda itu sekecil itu kok bisa menjajah negara saya. Sebagian dari sungai dikeringkan untuk jadi kota. Setelah ada komparasi itu, Pak Karno merasa tidak boleh Indonesia dijajah negara lebih kecil. Kalau itu boleh, untuk apa? Untuk cinta tanah air dan mengisi tanah air ini dengan hal-hal yang mempunyai nilai tambah. Itu boleh. Tapi kalau hanya bangga dan akhirnya menjelekkan bangsa, malu sebagai bangsa Indonesia,
Ya, kalau hanya malu tapi tidak ada ikhtiar, ya, maka sesungguhnya itu termasuk orang Islam yang lemah. Gitu loh. Kalau kita malu berbuat buruk, harus melawan supaya nggak berbuat buruk. Kalau kita malu korupsi, harus berbuat supaya tidak korupsi. Jangan cuma malu, tapi tidak meninggalkan dan tidak berikhtiar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi masalah meninggal ini banyak salah kaprah, Pak Arif. Nun sewu ya. Salah satunya, telah berpulang ke rahmat Allah atau telah meninggal dunia almarhumah. Artinya almarhum, almarhumah itu yaitu arham, orang yang mendapatkan rahmat. Sekarang saya tanya, apakah semua orang Islam dapat rahmat? Pendosa, tukang mabuk, pezina, dapat rahmat enggak? Tetap aja almarhum, almarhumah, koruptor, almarhumah, pezina, almarhumah, salah kaprah. Harusnya yang disebut almarhumah itu orang yang meninggalnya hidupnya banyak mendapatkan rahmat Allah. Ya, kalau kita tanya, gimana Pak, salah nggak menyebut kalau nggak tahu? Kalau nggak tahu nggak salah, kenapa? Itu doa, bukan menghakimi. Kalau menghakimi, Anda lebih hebat dari Allah. Kok tahu dia dapat rahmat? Yang ngasih rahmat Allah kok Anda bilang dapat rahmat? Kalau misalnya, insya Allah dia dapat rahmat, lah itu baru. Tapi kalau mengatakan almarhumah orang dapat rahmat Allah, alaihissallahu bihkamil hakimin. Bukankah Allah hakim sebaik-baiknya? Kok kamu lebih dahulu dari Allah? Kan nggak ngerti pengadilan Allah di dalam kubur juga. Nah, jadi sama ketika tadi mengatakan telah berpulang ke rahmat Allah. Kadang-kadang kita kalau dipikir-pikir emang udah tahu kamu statusnya. Makanya kan kalau ada mayat diginikan. Hada min ahlil kubur khair. Hadal mayit khair. Khair. Hadal mayit khair. Khair. Semua menyaksikan dia baik. Lebih aja dari 3 orang mengatakan baik, insya Allah dia baik. Tapi bukan yang khairnya dibayar amplop. Kasih amplop dulu 50. Nanti kalau ada pertanyaan, hadal mayit khair. Khair. Nah, itu nggak bisa. Ya. Jadi salah kaprah ini harus didudukkannya gimana? Kalau yang mau ngomong gitu, kalau dia nggak tahu, itu jadikan doa. Mudah-mudahan dia meninggal dalam rahmat Allah. Begitu. Jangan seperti memutuskan, pasti almarhumah telah berpulang ke rahmatullah. Kita nggak boleh mendahului takdir. Nah, jadi seperti itu Pak Arif. Jadi gimana kalau dia, saya ikut berduka cita? Ya masalahnya dia kan yang hidup nggak bisa ngelihat apa yang ada di alam barzah. Nggak bisa. Jadi nggak mungkin kita juga mengatakan itu. Kalau tadi Pak Arif mengatakan, oh iya dia hidupnya baik dan sebagainya, itu penglihatan kita. Tapi kalau ada kematian yang jelas, meninggalnya hari Jumat, seperti yang dicantumkan Rasulullah, jidatnya berkeringat, senyum, dan menjelang kematiannya banyak berbuat baik, disaksikan tetangganya berbuat baik. Ya memang kalau sudah tepat seperti itu, harusnya nggak begitu ya Pak Adris, ya harusnya. Alhamdulillah saya ikut bersuka cita bersama dia. Namun buat keluarga ditinggalkan, saya ikut berduka cita karena tertinggalkan gitu. Tapi kalimatnya jadi banyak if then else gitu loh Pak Arif. Akhirnya dicari yang paling gampang supaya nggak if then else. Wah, saya ikut berduka cita gitu. Ya, jadi memang banyak hal yang sudah terlanjur umum digunakan, tapi nggak selektif. Sama saya diingatkan guru saya, kita kalau nyumbang, ada iuran nyumbang, ada nggak mau disebut namanya, apa gantinya? Hamba Allah, 10.000. Guru saya bilang, Pak Kudang, hamba Allah itu artinya Abdillah. Orang yang disebut Abdillah itu harus Allah yang menyatakan, Subhanalladzi bi abdihi lailam minal masjidil haram ilam jidakso. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad hamba? Nggak pernah ngelawan Allah sama sekali. Nggak pernah maksiat sama Allah dengan sengaja. Loh kok kita berani-beraninya ngeklaim hamba itu loh. Emang sudah setinggi apa pangnya? Nyumbang 1.000. Ngomong hamba, kata guru saya digituin. Orang hamba Allah itu dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah khuli fi ibadi. Wahai orang-orang yang berjiwa mutmainah yang tenang, irji'i, datang kemari kata Allah, karena aku ridho sama kamu dan kamu selalu ridho sama aku, enggak pernah kamu sengaja maksiat sama aku. Fadkhuli fi ibadi, kamu masuk jadi handaku. Allah yang menetapkan, bukan kita yang ngaku-ngaku abdi. Tapi kan ya kalau disalahin
Dia maksudnya merendah di depan Allah, tapi dia meninggikan di depan manusia, seolah-olah dia orang taat gara-gara nyumbang 10.000. Jadi gimana, Bib? Saya bilang, tanya gini aja Pak Kudang, dari insan Allah, dari makhluk Allah, soal nanti abdi, mudah-mudahan Allah jadikan kita abdinya. Makanya nama terbaik ditanya Rasulullah, apa nama terbaik? Khairul ismi Abdullah. Sebaik-baik nama jadi Abdullah. Kenapa? Hambanya Allah. Gitu. Jadi itu salah kaprah Pak Arif. Jadi sebetulnya kalau kita nggak tahu itu doa. Kalau kita tahu dia itu buruk, gelagatnya buruk, mubin semua orang tahu, jangan bilang armahum. Jangan bilang berpulang ke rahmat Allah. Jadi gimana, telah meninggal dunia, wafat ini, semoga Allah mengampuni semua dosanya. Begitu. Jadi itu kalau mau lebih presisi. Nah, jadi kita boleh seperti itu. Itu Pak Arif, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Bukan hanya precision agriculture tapi juga religion precision. Iya. Matur nuwun Pak. Monggo. Precision condolence. Precision condolence. Ya, precision condolence, setuju. Matur nuwun. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin berkomentar atau bertanya, monggo. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Komaria sehat nggih? Bu Komaria sehat. Ya. Berduka ya Pak. Iya. Ustaz, ini kan sering ya, saya punya juga ada tetangga, ada kawan gitu ya. Kemudian punya menantu tuh di luar negeri, ada orang Australia, kemudian yang tetangga itu orang Prancis gitu. Kemudian hidup di sana gitu. Nah, ini kalau tadi dari bahasan ini gimana gitu Pak? Maksudnya apakah dia termasuk yang tidak mencintai tanah air gitu atau gimana? Ya, baik. Terima kasih. Ya, di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, ya hayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai manusia, aku telah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berwarna-warna kulit, berbagai macam budaya, agar kamu saling mengenal. Allah dikasih, makanya kan ta'aruf, kalau kita mau melamar itu, saling kenal dulu, ta'aruf. Ini ta'aruf agar kamu mengenal dengan segala keragamannya itu. Di situ mengandung isyarat saling mengenal. Ya kalau mau kenalan, mau dilanjutkan kepada pernikahan, kehidupan mahligai, kehidupan rumah tangga, ahsan. Karena itu memang bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, karena kata-kata Adam itu berasal dari adimil art. Adam itu dibuat dari seluruh tanah yang ada di muka bumi ini. Jadi dengan tanah itu tidak heran kalau keturunan Adam itu ada di berbagai macam negara. Berarti apa? Menikahi antar negara karena Allah, dengan syariat Allah, ya, fillah lillah billah, ahsan, bagus. Itu bukan berarti tidak cinta negara. Karena orang cinta negara itu bisa beradanya di luar negeri, tapi dengan keberadaan di luar negeri itu dia memanfaatkan tinggal di sana untuk memajukan negaranya. Banyak. Bukan berarti orang yang di dalam negeri lebih cinta, dia di dalam negeri malah bikin kerusakan, bikin hancur negerinya, ngeruk sumber daya seenak maunya. Apakah karena tinggalnya itu dia disebut pecinta negara? Tanda-tanda tidak. Jadi bisa saja. Namun perkawinan antar bangsa itu tidak antar bangsa ya, antar sesama bangsa pun sudah Allah senjutkan. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu nikahi wanita musyrik sampai mereka beriman. Wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan anak perempuanmu yang muslim dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Selama itu dipenuhi, ahsan. Tapi kalau mengatakan, oh semua agama itu sama, nikah antar agama nggak apa-apa, di situ problema kerusakannya. Mau nyebut hamba bagaimana? Qurannya ngomong wala tangkihul musyrikati hatta, kita bilang sama aja. Lebih hebat mana kita dengan Allah? Nah, itu menunjukkan dia bukan hamba, dia menunjukkan lebih hebat dari Allah kok. Bagaimana menjadi hamba? Nah, itu aja Bu. Jadi kalau perkawinan bangsa tidak langsung semena-mena dinilai tidak cinta.
Karena banyak orang yang di luar negeri, dia ingin mencari sesuatu yang lebih baik, tapi dia memikirkan negaranya juga. Mengundang, mengirimkan sebagian dari hasil-hasil ilmunya ke negaranya, membuat negaranya mendapat fasilitas lab-lab yang bagus, membuat negaranya menjadi itu. Dan suatu saat dia ingin bagaimana negara Indonesia bisa setara dengan negara-negara lain yang menurut dia memang lebih bagus dalam iptek, hidup lebih bagus dalam welfare. Ya wajar saja, seperti itu boleh. Gitu Bu Komariah. Iya Pak. Terus kalau di luar ini tema boleh nggak Pak Rinakso? Ya, Insya Allah boleh itu kata Pak Rinakso boleh. Ini Pak, saya menemui kasus gitu ya, beberapa orang yang ditinggal meninggal atau mungkin bercerai sama suaminya, kemudian menikah lagi ya. Nah, menikah laginya itu kadang-kadang malah siri dulu gitu, dengan alasan ingin mempelajari dulu gitu. Apakah itu boleh gitu? Alasannya itu ingin tahu dulu karakternya karena memang secepat dia pokoknya cepat-cepat gitu mengiyakan gitu menikah itu, tapi ingin mempelajari dulu. Nah, seperti pada pernikahan mut'ah itu kan ada apa namanya waktu yang dijanjikan ya untuk sekian lama begitu. Apa ini sama dengan itu Nikah. gitu? Nikah siri. Ya enggak salah. Kemudian walinya itu harus wajib ada kan? Kalau misalnya orang tuanya sudah nggak ada, kakaknya masih ada, tapi kakaknya nggak dikasih tahu gitu, gimana itu? Ya. Pasti. Ya, jadi bagus. Ini ada dua hukum, ada hukum negara, ada hukum Islam. Jadi yang dimaksud nikah sirri itu kan artinya rahasia. Sirri itu rahasia. Maksudnya rahasia apa? Tidak dicatat di dalam dokumen negara. Jadi tidak perlu melaporkan ke Departemen Agama atau petugas agama setempat. Nah, tapi rukunnya tetap memenuhi rukun. Kenapa? Ada saksi, ada calon pengantin pria, ada pengantin wanita, ada wali, ada ijab kabul, sah. Cuman bedanya dia dirahasiakan, tidak masuk dokumen catatan negara. Itu arti sir. Jadi belum tentu yang sir itu tidak sah. Nah, kalau negara Indonesia punya keinginan membaguskan lagi supaya keselamatan orang nikah itu tercatat, sehingga apabila suatu saat ada yang dirugikan, ada buktinya, kamu betul sudah cerai. Cerai Pak, siapa suamimu? Ini, ada nggak di catatan negara? Nggak ada. Kan bagaimana nanti dia memperjuangkan bahwa dia adalah pernah jadi istri orang, atau dia sedang menjadi istri orang, tapi nggak ada catatannya. Bagaimana negara bisa membantu? Hal seperti gini kita ikutilah negara. Oh baik kok. Gitu loh. Dia membaguskan supaya apa? Supaya laki-laki nggak semena-mena. Mentang-mentang nggak ada catatan, ganti lagi. Perempuannya mau protes naik. Nggak ada itu di catatan negara. Bagaimana coba? Kalau kita belajar database. Koleksi data-data tentang peristiwa objek yang pernah terjadi. Jadi kalau saya disuruh milih, ngapain sih kok pakai sir? Emang bayarnya mahal apa? Apa dirugikannya? Andai kata istrinya lebih dari satu, emang takut sama siapa? Wong sama Allah dibolehkan. Kenapa? Karena membuat kesulitan banyak pihak. Gitu loh. Dan orang nanti kawin cerai seenaknya, mentang-mentang nggak dicatat. Nah, jadi belum tentu yang sir itu jelek. Belum tentu juga yang resmi lewat agama sah. Kenapa? Banyak tidak memenuhi rukun. Jadi tidak sah. Ada yang sah tapi nggak berkah. Ada. Gitu. Contoh, sah perkawinannya, tapi pre-weddingnya belum suami istri sudah pelukan foto-fotonya. Nah, ya, sering sekali di acara pernikahan belum ijab kabul, udah pegang-pegangan begini begitu, nggak berkah. Memang sah, ada walinya, tapi nggak berkah. Lah kan kita pengen bukan hanya cari sahnya aja, cari sah dan berkah. Apalagi nggak sah, wah berat. Kalau nggak sah kan berarti bukan suami istri yang sah, berarti zina tiap berhubungan. Nah, kalau kawin kontrak, yaitu saya kawin nikahin kamu untuk 1 tahun, udah jelas haram di Islam. Haram, kenapa? Wong nikah kok langsung dengan cerainya. Nggak boleh dong nikah disatukan dengan cerainya. Itu sama dengan kalau di ilmu matematik.
X sama dengan 5 dan X tidak sama dengan 5. Itu adalah contradiction. X sama dengan 5, X tidak sama dengan 5 dalam satu saat yang sama. Nggak boleh begitu. Haram. Nggak boleh punya rencana dari awal. Saya nikah sama kamu, tapi 2 bulan. Haram. Ya, itu Syiah kebanyakan yang kawin mu'tah seperti itu. Syiah, Arab-Arab tertentu yang ada di Sukabumi banyak tuh. Gitu. Ya di tempat lain juga ada. Nah, yang ketiga, menikah dengan nikah dulu sampai perhatikan. Lo justru orang merita itu kan disuruh ungduru. Apa itu ungduru? Teliti betul. Madinuha, gamina agamanya dia. Manasabika, bagaimana nasab garis keturunannya. Jangan sudah kawin baru melakukan inspeksi. Mana ada namanya uji visibilitas, nyoba-nyoba dulu. Diteliti dulu baru dicoba. Nggak ada kaidah ilmiah pun, nggak ada yang spekulatif seperti itu. Jadi nggak boleh kawin dengan spekulatif. Nggak boleh. Ya. Nah, jadi itu dulu. Bahkan misalnya dijodohkan orang tua, perintahnya apa? Ta'aruf, suruh ngeliat. Calonmu itu ya apa? Lihat. Ya gitu. Kenapa? Karena harus tahu siapa calonnya supaya lihat siapa orang tuanya, bagaimana agamanya. Gitu. Nah, jadi pernikahan ini sangat sakral. Makanya sakral. Kenapa? Harus ada observasi yang mendalam. Begitu sudah nikah, jangan lagi cari-cari kelemahannya. Tutup semua sensornya. Sebelum nikah, buka lebar-lebar semua sensornya. Nah kalau ini dibalik, nanti nikah tak coba-coba, mau tak lihat-lihat, kalau nggak cocok di ituin, wah sudah nggak bagus banget tuh nikah model gitu. Udah nggak berkah tuh. Gitu Bu. Makasih. Matur nuwun Pak. Jadi silakan yang lainnya. Tadi ada Pak Yoni, Pak Ujang, Mas Gatot kemana? Nggak ada Pak. Assalamualaikum, boleh nanya nih Pak Ustadz? Silakan Pak Ujang. Iya Pak Ujang, monggo. Iya tadi terima kasih nih. Ini mengenai apa negeri ya, negara. Apakah itu identik dengan kota ya? Karena kalau saya lihat dari letterletnya lebih mengacu ke kota. Sedangkan kita sekarang ini banyak kota gitu, kemudian diklaim sebagai suatu negara. Nah, padahal dulu kan dari satu kota ke kota lain itu tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai gitu. Nah, sehingga apakah sebetulnya di Islam itu pada hakikatnya pembatasan itu tidak ada gitu. Nah, terus yang kedua dalam konteks penentuan Ramadan maupun Idul Fitri ya, itu kan sering konteksnya disebut negara gitu ya. Nah, ini batasannya itu gimana nih Pak Ustadz nih dari sisi geografis ya antara ketentuan. Jadi artinya konsep negara itu sebetulnya ada gitu ya. Iya. Tapi mungkin berkembang pengertian itu dengan perkembangan sosial kemasyarakatan gitu. Yeah. Nah, jadi konsep sebetulnya kita harus menyatu tuh gimana gitu sebetulnya. Makasih Pak Ustadz. Ya, baik. Jadi kalau di dalam pengertian Islam menyatu, wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah itu dengan berjamaah. Nah, kalau sudah berjamaah itu nggak ada batas, Pak. Selama Anda meyakini Allah, dimanapun kalian adalah sama-sama makhluk Allah yang telah diridhoi dan dipilih oleh Allah menjadi orang Islam. Ya. Jadi berarti apa? Dalam hal ya pengajaran-pengajaran agama untuk bersatu padu dalam kebenaran ilmu yang kita pegang, tidak ada batasan negara. Ya. Tapi untuk kaidah-kaidah fikih, misalnya tadi kapan mulai puasa, bagaimana kita berpegang kepada aturan-aturan, tentu ada batasan-batasan administratif, batasan hukum, batasan kekayaan negara yang memang diatur. Dan Islam itu
tidak penting agama negara itu republik, kerajaan, ya, atau yang lain, tidak ada masalah. Bagaimana Anda mengatur kebersamaan itu dengan yang tadi dikatakan bahwa mereka laradduka ila ma'adik. Innallati fardu alaikal qur'ana laradduka ila ma'adik. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu Al-Qur'an itu menyebabkan kamu itu kembali kepada tempat kamu dilahirkan, tempat di mana kamu berkiprah untuk bisa terus menggunakan Islam itu wa'tasimu, berpegang teguh, ya. Nah, oleh karena itu kita disuruh di situ agar kita terus menegakkan agama kita di wilayah kita berada. Nah, kalau kita tadi ditanya kepada Adam, ada itu definisi itu ada, Islam sangat fleksibel, tidak ada masalah. Kalau kita bicara tentang kesatuan keputusan pemerintah dengan perintah lain, ya ikutilah pemerintahmu, itu yang paling mudah. Ikuti pemerintahan yang kamu berada. Nah, batas pemerintah itu apa? Nah, itu yang kita pegang. Itu ada dalam fikih untuk menentukan misalnya id dan sebagainya. Ya, gitu. Nah, jadi ini menjadi bagian, kalau toh Mekah aja tadi la uqsimu bihadzal balad, padahal balad itu kalau dianukan negeri. Tapi karena yang dimaksud adalah Mekah itu city, kota. Ya, jadi kita berpikir itu kota gitu. Nah, tapi begini aja lah Pak Ujang, bahwa tempat kita lahir itu kan ada RT, ada RW spesifiknya gitu ya. Nanti ada kecamatan, ada kabupaten, provinsi, akhirnya negara. Yang penting tempat kamu lahir itu adalah tempat kamu ditakdirkan, pilihkan tempat terbaik kamu lahir di situ. Jadi gimana? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Allah mana lagi yang mengingkari? Ditakdirkan di situ loh kamu itu. Syukuri tempat kamu dilahirkan itu, pasti keputusan Allah terbaik lahir di situ. Karena apa? Buktinya kita nggak pernah bisa milih lahir di mana. Bisa lah tempat orang tuanya di sana, pas penerbangan ke Amsterdam lahir di Amsterdam. Anak saya lahir di Kanada. Semua itu takdir Allah. Jadi apa? Berarti takdir Allah adalah pasti. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Allah tidak akan pernah menjadikan suatu peristiwa kelahiran, tempat kelahiran, semuanya itu dengan sia-sia. Itu maksudnya. Jadi kita jangan sampai mengatakan, oh, memperangi negara itu terlalu mengkultus, ego. Ya, hanya simbolis. Kita nggak bisa begitu, karena ini juga bagian dari ajaran Islam secara kafah, dan itu termasuk perjuangan suci. Ya, karena tadi itu hadis dan Qur'annya demikian banyak arah ke sana itu. Nah, demikian Pak Ujang. Pak Ustadz. Iya, sami-sami. Izin menambahkan. Baik, Mas Rohani silakan. Pak Rizmat saya. Sedikit nambahin dari Prof. Ujang tadi, ada hadis Pak Ustadz ya, yang artinya kurang lebih bahwa Rasulullah SAW bersabda, macam dari kebahagiaan manusia yaitu istri yang solihah, anak yang berbakti, dan teman-temannya adalah orang-orang yang baik. Dan ini yang keempat nih, mata pencahariannya berada dalam negaranya sendiri. Wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Jadi balad juga kan di sana. Balad, ya. Balad. Nah, ya makanya itu terjemahannya negeri atau kampung halamannya kan begitu ya. Karena begini, seperti saya katakanlah ya merantau ya dari Pekalongan ke Bogor gitu kan. Itu kadang-kadang punya pemikiran, wah enak ya kalau kerjanya di sana di kampung halamannya, tidak perlu memikir biaya untuk mudik kan begitu ya. Jadi seakan-akan kurang bersyukur lah. Tapi ternyata kalau kita pikir-pikir, orang Bogor yang kerjanya di Bogor itu ngiri karena setiap lebaran nggak bisa mudik begitu kan. Kan begitu. Jadi sebetulnya balad yang dimaksud itu kampung halaman atau negeri begitu ya. Kalau dikaitkan dengan tadi di Al-Qur'an yang la uqsimu bihadzal balad. Iya, sama yang barusan itu yang tempat mencari nafkahnya di
negerinya sendiri, itu juga baladi juga gitu. Itu sih Pak Ustadz mohon penjelasannya. Terima kasih. Izin. Ya itu ada. Jadi memang ya kalau kita itu bukan berarti haram atau haram ya. Yang paling ideal itu tadi adalah tempat kerjanya ada di dalam yang paling dekat radiusnya, ya minimal negaranya sendiri. Karena apa? Karena tanggung jawab kita kan bukan hanya cari duit. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Masih harus mendidik istri, menafkahin istri. Saya punya temen dosen juga, tapi bukan dosen di IPB. Istrinya itu ada di Kanada. Nah, jadi kadang-kadang kebetulan anak saya bimbingannya beliau. Nah itu, nah gimana? Ini Pak online karena sedang ada di Ontario tempat istrinya karena istrinya orang Bangladesh. Ya sah-sah aja sih. Tapi bagi kita kan ada katakan hunna libasulakum wa antum libasulahun. Laki-laki wanita itu adalah pakaian bagi kamu pakaian mereka. Sekarang kalau kita jauh dari pakaian tuh ya apa rasanya ya Pak Rohani ya. Makanya lebih bagus nggak usah jauh-jauh supaya nafkah enak, kangen sama istri kapan saja tersedia gitu. Saya kuliah di Bandung aja waktu mau berangkatan ke Kanada itu kan kuliah sampai Sabtu, kuliah pembekalan. Saya itu udah terkenal, Jumat pagi udah ngilang, saya nggak tahan, saya pengen pulang ketemu anak istri. Wah itu baru sekolah gimana itu. Nah kalau di luar negeri beda logikanya. We never sacrifice money earning for family. Artinya kalau mereka harus pindah ke tempat lain demi cari duit, harus tega ninggal istri. Beda kalau Islam. Karena apa? Ada ayat hunna libasulakum wa antum libasulahun. Ya, bahwa wanita itu pakaian bagi kamu pakaian mereka. Kalau pakaiannya jauh, sedang anget, nggak bisa, sedang kedinginan nggak bisa. Ya, badannya rentan terhadap godaan-godaan penyakit macam-macam. Makannya jauh dari istri pasti banyak nggak sehat. Dan kejadian banyak yang jauh dari anak istri itu hidupnya lebih nggak sehat, lahir batin. Karena nggak ada yang teratur. Allah sudah menciptakan sakinah, mawaddah warahmah, kita jauh. Bagaimana? Jadi Islam paling logis. Kalau memberitakan begitu ya harus dengan cara yang tadi kata hadis itu. Jadi hadis itu ahsan. Ya kalau enggak bisa, misalnya gini, masih Pak saya bisa antara rumah saya dari Ciluar ke Darmaga kerjanya. Alhamdulillah masih di beda kabupaten. Enggak bisa Pak saya ke Jakarta. Alhamdulillah beda kota. Atau beda provinsi padahal dekat hanya 60 kilo. Enggak bisa lagi masih di Jawa-Jawa sendiri, masih di Indonesia sendiri. Ya pokoknya yang terdekat yang paling terbaik. Kenapa? Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Demikian sih optimalnya. Makasih Pak Rohani. Terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu sekalian masih ada lagi. Silakan. Pak Yoni tadi mau nanya, nggak jadi Pak Yoni? Sampean aja takon, sampean sing takon. Pak Risno aja yang takon. Kalau ini Bu Dewi Fortun. Silakan Bu Dewi. Baik Pak, izin off kan Pak, matikan kamera Pak. Ya. Ada di mana Bu Dewi? Ada di Aceh apa lagi di mana? Di Jambi Pak. Oh lagi di Jambi. Oh ya. Oke, dia silakan Bu Dewi. Ya. Ini Pak mengenai kita diberi amanat yang sepertinya kita tidak mampu mengemban gitu Pak. Misalnya kita diberikan suatu posisi, tapi kita merasa itu tidak layak untuk kita. Sedangkan ada yang menyatakan kalau kita nolak berarti kita nggak mau ngasih ilmu kita gitu. Itu gimana ya Pak? Sedangkan kita merasa itu bukan kompetensi kita untuk di situ gitu Pak. Ya. Pertanyaannya apa Bu? Apakah boleh kita menolak gitu Pak? Atau memang harus kita paling nggak kita terima dan nanti kita coba untuk mempelajari hal-hal yang sepertinya kita anggap tidak bisa saat kita akan menerima itu kan kita belum masuk kan belum tahu gitu Pak. Ya. Atau gimana Pak baiknya? Ya, jelas Bu, kita itu punya pilihan hampir day to day kehidupan kita harus mengambil keputusan walaupun keputusan itu biner. Terima, tidak terima. Hipotesis kan juga gitu. Uji H0 H1 sama, hanya 2 keputusan.
Manusia harus gitu. Kenapa? Karena pasti dikotomi kehidupan itu, kalau ada baik ada buruk, ada gelap ada terang, ada bagus ada tidak bagus, ya. Nah, kalau teori fasi mengatakan jangan dua, bagus, cukup bagus, bagus, kurang bagus, tidak bagus, buruk. Nah, kalau kita dikasih jabatan, menolak boleh nggak? Boleh. Apa buktinya boleh menolak? Kalau kamu ragu-ragu, apakah kamu akan banyak beribadah dengan jabatan itu atau tidak? Kamu nggak bisa menghitung apa? Wasyawirhum fil amr, musyawarah dengan orang-orang yang ngerti. Jangan mutusin sendiri. Jangan-jangan memang kitanya yang pengen jabatan, tapi alasannya demi macam-macam, nggak enak dong ditolak. Tapi pertimbangan sendiri. Ajaran mengatakan wasyawirhum fil amr, musyawarahkan uruskan kamu. Kalau musyawarah masih belum jalan, istikharah. Apa istikharah? Meminta petunjuk Allah. Nah, kalau petunjuk Allah mengatakan buruk, ya kita harus tolak. Nggak harus semuanya diterima. Kalau istikharahnya baik, terima. Jadi kalau istikharah itu hukumnya gini. Kita beristikharah kepada Allah. Kalau baik, boleh diterima, boleh diambil, boleh tidak. Gambarnya begini, guru saya mengatakan. Dia tanya, kelapa itu bagus nggak? Bagus. Istikharahnya. Masalahnya, harus saya ambil nggak? Kamu mampu nggak ngambil? Waduh Pak, naik saya nggak bisa. Ada orang nggak bisa naik? Nggak bisa. Ya nggak ngambil nggak apa-apa. Coba kalau namanya istikharah bagus, wajib, kita bisa banyak dosa. Tapi kalau istikharah itu buruk, jangan sekali-kali kamu ambil. Nah, ini pengalaman. Kita kan di kantor sering sekali didatengin sahabat. Mas, kira-kira kalau saya nanti jadi ketua senat gimana ya? Itu kan? Iya. Ya, kemungkinan banyak. Oh, ini orang suka ngasih masukan. Kalau nanti menjadi salah satu pendukung, berarti paling tidak minimal dia punya mass power, kekuatan massa, karena jabatannya bisa mengajak yang lain, memperkuat keinginannya, kan gitu. Nah, sebetulnya kalau kita itu tidak ingin sekedar ya dukung tapi malah jatuhkan teman kita, gini aja, mari Mas, kita istikharah aja yuk. Kalau istikharahnya baik, ambil. Karena apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum. Dalam ayat Qur'an dikatakan Allah tahu apa yang telah, sedang dan akan terjadi. Ya kalau kita nggak ngerti, minta sama Allah dong. Allah gimana? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu nggak tahu. Jadi gimana istikharah? Kaget kan? Istikharah. Iya, apa dasarnya? Itu ayat kursi. Ayat kursi tadi. Nah, istiqorohin. Jelek, kita katakan, Mas, jelek, ojo, jangan diambil. Jadi boleh nerima, boleh enggak, tergantung Bu. Gitu. Enggak harus Ibu terus alasannya masa dikasih jabatan diterima. Masalahnya adalah ketika sendirian itu subjektivitas kita itu unggul dibanding lain. Tapi kita ke musyawarah, apalagi orang yang tidak punya interest, nothing tulus, akan berkurang kita. Kalau sudah istikharah, hilangkan semua keinginan, serahkan total kepada Allah. Taslim ilallah. Apapun keputusan Allah, legowo. Enggak. Gitu. Makanya mirip istri, suami itu juga kalau enggak itu istikharah. Sebetulnya yang paling baik itu istikharah dulu. Memilih nukleus paling penting loh. Pasangan hidup paling penting. Istikharah. Walaupun ada 4 petunjuk tadi, lihat agamanya, nasabika, kecantikannya dan hartanya. Tapi kan kalau enggak bisa jelas, masih ada yang rahasia. Rahasianya Allah itu jangan lumat bau, langsung istikharah. Tapi ya berat istikharah itu. Kalau sudah terlanjur cinta, akan nolak kalau dibilang jelek. Nah, akhirnya saya kalau dimintain istikharah, saya bilang, statusnya udah gimana? Udah deket Pak, udah dekat keluarga, nggak usah istikharah. Sholat hajat minta sama Allah supaya diberkahi, dimudahkan, diluruskan. Tapi kalau masih belum kenal, masih malah pendekatan, saya mau istikharah. Kenapa? Takut malah berbuat dosa bagi yang minta istikharah. Banyak yang minta istikharah, tapi ngelanggar hasil istikharah. Na'udzubika min dzalik. Hati-hati, jangan main-main sama istikharah. Itu Allah langsung yang memutuskan, bukan kita. Gitu loh. Makanya saya dikasihin ijazah untuk sholat istikharah. Langsung ketemu hari itu juga petunjuknya. Habis sholat saya langsung tahu baik atau tidak, karena ijazah dari guru. Tapi guru saya pesan, hati-hati kamu memegang amanah istikharah ini. Jangan main-main kamu. Ada yang diminta lagi sama gurunya, dilepas, dicabut. Tidak, saya lepas nih.
Kamu nggak boleh istiqorohin orang lain. Kamu sendiri boleh, tapi orang lain nggak boleh. Sampai gurunya seperti itu. Takut apa? Takut menjatuhkan orang banyak. Istiqoroh jadi murahan. Nah, jadi ini saya sampaikan ke Bu Dewi Murtuna, apalagi jabatan Bu, jabatan itu menambah berat hisab. Ya. Kenapa? Misalnya Ibu ingin jadi bupati. Pertanyaan di dalam kubur, semua yang pernah pimpin ditanya, gimana bupati ini? Satu-satu ditanya. Makanya kan dikatakan ketika dikatakan, ya Allah hisab kami dengan hisab seringan-ringannya di surat Al-Ghoshiyah. Rabbi hasibni hisab yasira. Lewong pengikutnya banyak kok yang ditanyain satu orang, nggak mungkin semua yang dipimpin ditanya satu persatu. Bagaimana itu Pak buatimu? Gitu. Makanya buat saya kalau ada orang sampai pengen jabatan, ngapain nyusahin diri? Apalagi minta-minta sono sini, nyogok sana sini, ngapain? Cari perkara, gitu loh. Nah, jadi Ibu kalau ditawarin jangan rumusnya, jangan ditolak, nggak ditolak, musyawarah dulu istiqoroh. Kita nggak mau gitu Pak, kita tidak mau gitu sebenarnya. Gitu. Nggak mau, selalu nggak mau juga salah. Bagaimana kalau Allah akan menciptakan kebaikan dari yang mau? Lu gimana tahunya? Istiqoroh. Istiqoroh. Ya, gitu ya Bu ya. Ya Bu Dewi. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama. Islam tuh nggak kaku dan nggak rigid, gitu loh. Banyak jalannya. Iya Pak. Kasih Pak. Nah, sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah masuk pasal 21 ayat 11. Jadi aku kok sih 11 ya. Oh iya 11 betul ya. 11 benar Pak. Jamu podo sama jam saya berarti. Ya, yuk. Monggo Pak Rin. Kalau masih ada yang ingin tanya satu pertanyaan. Assalamualaikum. Salam, Pak Anas, silakan, Bro. Terminologi balat atau negeri itu administratif atau kultur ya? Atau suku bangsa atau mungkin kesamaan kultur atau apa ya? Ya. Ya Pak Anas, saya belum berani menjawab ya karena memang dalam ilmu-ilmu governmental science banyak sekali juga definisi itu. Tapi bagaimana Islam menjabarkan itu? Karena di Islam sendiri granularitinya ada yang kota, ada yang negeri seperti negeri Arab, ya, ada negeri Mesir, ada nabi-nabi dahulu atau rasul itu disuruh hanya untuk satu negeri tertentu. Ini memang untuk itu harus dielaborasi dulu. Sebetulnya batasan-batasan itu adalah administrasi atau batasan yang lain. Memang kita tidak itu. Tapi sementara yang kita gunakan di situ biasanya orang akan menggunakan tafsir terdekat dalam satu ayat yang sedang didiskusikan. Jadi misalnya ada surat Al-Balad. Nah, itu bisa dikatakan tadi dikatakan Mekah. Jadi kalau Mekah kota Mekah, nggak ada bilang negara Mekah kan. Tapi kalau hadis Rasul mengatakan anisa'u imadul balad, as-sholatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Tapi kalau wanita adalah tiang negara. Loh, bagaimana? Apa harus jadi presiden atau bagaimana? Di dalam rumah tangga pun itu disebut negara apa? Negara rumah tangga yang punya suatu otonomi tertentu yang nggak bisa diganggu karena pemimpinnya adalah si suaminya. Nah, wanita yang soleh itu akan menjadi tiangnya rumah tangga yang kuat. Makanya rumah tangga yang kuat itu istri yang kuat. Gitu. Jadi memang konteksnya bisa berbeda-beda. Sehingga di dalam agama Islam, belajar agama Islam harus belajar tafsir. Nah, belajar tafsir itulah nanti kita bisa menyarikan secara elaboratif yang dimaksud balat itu bagaimana gitu. Jadi kalau sekarang saya belum berani karena belum pernah sangat elaboratif ya di situ. Selalu dalam kaitan ayat lalu lihat tafsirnya ternyata begini. Nah, dalam hadis balat artinya gini. Jadi satu kata di dalam bahasa Arab itu bisa punya arti sebanyak 19 arti. Seperti al-huda itu punya 19 arti. Ada huda itu agama itu petunjuk, ada hidayah, wah macam-macam. Ada jalan. Nah, untuk menempatkan ke yang mana dari 19 itu kita harus tahu ilmu badik, ilmu mantik, nausorof, ya. Kemudian ilmu asbabun nuzul.
ilmu tentang sejarah Islam, dan macam-macam. Ada 15 ilmu sehingga kita bisa menempatkan al-balad itu kemana arahnya pada satu konteks. Gitu Pak Anas. Jadi kalau ini dibahas mungkin saya belum berani menjawab karena takut nanti di luar apa yang saya ketahui. Tapi suatu saat kalau nanti ada pembahasan kita sampaikan. Tapi menarik itu Pak Anas, saya kira bagus sekali dalam konteks Islam pasti mengakomodir hal-hal yang memang itu akan terjadi. Karena kalau pertanyaan Pak Anas ini kita lihat, Adam alaihissalam itu udah diajari oleh Allah. Nanti akan yang disebut negara itu akan bagaimana, bahasa yang akan dipakai nanti mana, dan berapa nabi itu Nabi Adam udah diajari semua, udah tahu semua. Jadi it's nothing new, gitu loh. Nah ini mungkin betul juga yang dikatakan Pak Anas, mungkin nanti kita harus membahas itu balad itu bagaimana dan dalam konteks apa. Ya. Makasih Pak Anas. Mohon maaf belum bisa menjawab, takut salah saya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya karena kadang-kadang kan pernikahan seperti itu kan mencari yang kultur yang sama ya, biasanya. Iya betul. Ingin nikahnya sama orang Arab, ya. Iya. Kalau mau kayak orang Arab seperti Pak Anas, syariahnya harus yang Arab harusnya. Ya kan cuma mirip aja, nanti bukan orang Arab. Iya. Karena memang mungkin konteks tadi dalam pembahasannya barangkali sangat kontekstual ya. Apakah balad? Iya, sangat kontekstual. Tapi balad kan sebagai tanah air, artinya tempat kita hidup ya, berarti ya. Ya dilahirkan dan hidup. Ya. Karena gini, waktu ngomong Mekah itu kelahiran Rasul. Ketika Rasulullah cinta Madinah, tempat di mana diperintah Allah untuk berhijrah melaksanakan agama. Jadi suatu tempat yang dia banyak mensiarkan, banyak berjasa, itu dalam konteks itu juga menjadi tempat yang dicintai. Kalau kita melihat ada tanda-tanda relief Madinah, Rasulullah langsung memacu kudanya karena saking rindunya sama Madinah gitu. Nah, jadi berarti ya banyak juga maknanya Pak Anas kalau seperti itu melihatnya. Kontekstual banget ya. Terima kasih Pak. Monggo. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki pasal 21 ayat 16. Nampaknya kalau masih ada satu lagi, kalau tidak ada kita akhiri. Silahkan kalau ada satu lagi. Ini ada yang angkat tangan tuh siapa tuh? Oh aku sendiri ya. Loh, kok aku angkat tangan? Sebetulnya saya punya pertanyaan. Baik. Pak Ustaz. Loh, silakan. Penutup ya, moderator penutup. Kan kita itu Bu Maci mau nanya itu Bu Maci. Bu Maci mau nanya? Ya. Bu Maci tadi mau tanya itu ya. Oh, silakan Bu Maci. Bu Maci ya. Silakan Bu Maci, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Maci, sehat ya. Alhamdulillah. Ustadz, anak saya dengan suaminya dan 4 anaknya sudah 24 tahun tinggal di Amerika. Iya, jadi sudah lama sekali Ustadz. Jadi mula-mula mereka pada sekolah, kemudian dapat visa kerja, kemudian karena anak saya dapat permanent job di Colorado School of Mines, sekolah pertambangan di Colorado, sehingga bisa mendapat green card, permanent resident di Amerika. Nah, mereka jadi waktu 17 Agustus tahun lalu, kebetulan saya di sana, Ustadz, mereka masih melaksanakan peringatan 17 Agustus, kemudian mereka membuat basar segala macam. Jadi cukup baik lah gitu ya. Nah, alhamdulillah mantu saya juga aktivis di masjid. Ya, jadi banyak sekali mereka ke agamanya itu. Tapi saya mohon pendapat Ustadz, bagaimana mereka sudah meninggalkan begitu lama negeri kita karena jarang pulang Ustadz, jarang pulang ke Indonesia. Ya, bagaimana itu Ustadz? Ya, jadi memang banyak ya, seperti putranya Bu Aida kan, Mas Tubagus Maulana juga di Birmingham. Udah lama, sudah tadinya Mas Akto Bagus ke sini, istrinya di sana, kelabakan juga hidupnya, akhirnya harus milih tempat, gitu. Ya, jadi memang kita tadi sampaikan
bahwa wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa itu tidak dibatasi oleh tempat. Gotong royong ketakwaan. Bisa kita ada di sana tapi ikut mensukseskan ketakwaan. Nah, ketakwaan itu dibutuhkan semua negara. Termasuk negara kita yang kita lahirkan itu. Nah, orang dikatakan tadi memberikan negara kan harus komprehensif. Ada yang membela negara dengan pedang, ada yang membela negara dengan ilmu, ada yang memelihara dengan wasilah-wasilah konektivitas atau internet network yang dia bangun, sehingga kalau negaranya minta dia dikenal mudah gitu. Banyak orang yang demikian itu juga di tempat lain. Orang Indonesia menjadi harum karena dia harum di sana gitu. Ya, seperti kasus di tempat saya, kita ngelamar kerja karena ada contoh dari orang Indonesia yang kerja di sana itu bagus. Kalau kita kerja di sana juga bagus. Berarti kan juga membuahkan suatu kebaikan-kebaikan di orang-orang yang memang lahir di negara yang sama, di tempat yang sama dia dilahirkan, memikirkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan itu menjadi bagian yang dinilai oleh Allah masih memiliki cinta hubul waton itu, cinta kepada negara gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya, kalau tadi dikatakan bagaimana menurut Ibu, sebetulnya gini kuncinya. Kalau Bu Maci ikhlas, aman dia. Tapi kalau Ci, aku pengen kamu pulang, wah itu berat tuh. Ya, banyak sekali ulama yang menceritakan saya, dia sudah tinggal lama di beberapa tempat di negara Timur Tengah dan suatu saat ibunya gini, Din, aku sudah tidak mau tahu ya, pokoknya aku minta kamu kembali. Rela dia Bu pulang demi orang tuanya. Apa? Ridho walidain, ridho Allah. Ridhonya orang tua adalah ridho Allah. Dia pulang. Nah, ketika ibu ikhlas mendoakan mudah-mudahan anak itu aman. Tapi kalau Bu Maci kangen, kalau Bu Maci masih punya kekuatan, kemampuan ekonomi, kesehatan, bisa ke sana. Tapi kan tidak setiap saat ibu bisa melepaskan rindunya. Kalau kita beda temu tatap muka, luring dan daring itu kan ya. Nah, jadi disinilah maka yang dikatakan gotong royong. Kalau ibunya ngerti atau orang tua ngerti, ya sudah nak, saya di situ pun aku ridho, tak doain kalian. Mudah-mudahan bisa berbaik dan jangan lupakan negaramu. Masih banyak orang butuh, masih banyak orang sengsara. Apa yang bisa kamu negara dari sana, bantu negaramu. Nah, mungkin kalau seperti itu, kita punya tadi yang 8 langkah yang ditamakan itu, kepada anak kita secara dini, insya Allah walaupun dia tidak tinggal di negara Indonesia, kecintaannya, kan tadi kecintaannya masalahnya ya, memperingati, mensyukuri kecintaannya kepada negara itu tetap bisa tumbuh dan berkembang, dan dia akan ikut memajukan kesejahteraan negaranya. Jadi kalau itu sangat tergantung kepada orang tuanya. Istrinya, pimpinannya suaminya kalah sama bapak ibunya. Kalau bapak ibunya, kamu pulang, aku pengennya kamu kerja di Indonesia, harus ikutin tuh. Wong sholat sunnah aja, sholat sunnah ini, kita sholat sunnah, ibunya manggil, Agus, dia tetap sholat sunnah, bakal kena fitnah nantinya. Dia harus batalin saat itu. Itulah orang tua. Jadi makanya pengertian kita, gotong royong kita dalam suatu kemaslahatan secara kolektif ini menjadi penting karena memaknai nilai suatu amal seseorang. Gitu. Ya mudah-mudahan karena Prof Maci sudah 24 tahun, saya yakin itu karena Ibu Maci sudah ridho. Ya Bu ya, tapi Ibu punya hak untuk menyatakan suruh pulang loh Bu. Gitu aja. Punya hak Bu ya. Iya Ustaz. Terima kasih gitu. Ustaz. Ya sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, saya kira kita waktunya untuk mengakhiri Ustaz. Sampean nggak ditanya? Sampean nggak tanya? Nanti aja pas ngaji ke rumah. Oh, rahasia pertanyaannya ini pasti. Ini aja ada usulan sedikit Pak Ustadz. Oh, maka. Ya, mohon izin nih 1 menit. Ya, yang terkait dengan negara ini juga penting. Ini yang menjadi pembahasan ramai itu mengenai kebangsaan ya, kaitan antara negara dengan kebangsaan. Jadi apakah selalu kebangsaan itu identik dengan negara gitu? Mungkin nanti pengajian berikutnya nih Pak Ustadz, kayaknya menarik juga ya. Waduh, pinter Pak Udang tarik topik nih. Iya, karena kita sekarang tuh kita punya nggak nasionalisme itu apa sih? Kebangsaan itu apa? Gimana Islam memandangnya? Menurut saya tuh poin-poin. Karena begini, seringkali kita menerima dalam tanda petik satu kelompok menuduh kelompok lain tidak nasionalisme gitu ya, tidak punya kebangsaan. Nah, ini harus kita jawab dengan elegan, dengan dalil, dengan logika gitu.
seperti negeri Amerika. Dia menyatakan sebuah bangsa Amerika gitu, tapi di dalamnya sukunya segala macam beragam, bahkan agamanya pun beragam mungkin, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi sebetulnya ada nggak sih istilah kebangsaan tuh di Islam ini, mungkin menarik juga. Nah, itu kita ingin dengar juga tuh. Nah, ini mungkin topik berikutnya nih, kayaknya masih menarik nih urusan negara ini Pak Ustaz. Terima kasih. Ini bukan pertanyaan nih, ngasih agenda. Makasih Pak Ujang, makasih, menarik itu ya. Ya, Pak Rin. Baik Bapak sekalian, saya kira waktunya kita menyudahi, karena saya yakin besok Bapak Ibu punya kegiatan agenda yang luar biasa juga. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, mohon kita doa bersama yang dipimpin nanti oleh Ustaz Gudang. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukrillah wa bi taatillah wa bi nikmatillah wal iman wal islam wa sihata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yamjikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fil malail a'la ila yaumiddin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Engkaulah zat yang terbaik yang menciptakan alam semesta ini berserta semua peristiwa. Allah, jadikanlah semua yang Kau ciptakan itu adalah sesuatu peluang kami dapat menambah amalan positif untuk akhirat kami, ya Allah. Jadikanlah semua yang datang kepada kami memandang dengan prasangka baik kepadamu, ya Allah. Jadikanlah yang Engkau hadapkan kepada kami adalah tantangan yang buat kami bisa lebih mulia di sisimu, ya Allah. Kami tidak tahu, sering sekali dalam keadaan kebingungan, apakah suatu pilihan ini baik di sisimu atau tidak. Oleh karena itu, ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu benar, dan beri kekuatan kami untuk melaksanakan benar. Dan tunjukkanlah yang batil atau sesat itu sesat, dan berikan kekuatan menghindari dan mencegah kesesatan dan kemungkaran. Ya Allah, Engkaulah hakim sebaik-baiknya, yang sebaik-baiknya, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, hakimilah kami agar kami menjadi sadar akan kekurangan kami, akan kesalahan kami sebelum kami dihisap di alam barsyah, di alam kubur, dan dihisap di padang mahsyar. Ya Allah, kami ingin Engkau tolong dari saat ini juga. Kami masih punya kesempatan, ya Allah, apabila Engkau mengizinkan, maka kami akan menjadi orang beruntung. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilma farzuqna fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak. Min khazaini birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuhzi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yassir umurana waj'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil ilm. Allahumma ja'alna min ahli taqwa. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf semuanya. Terima kasih atas doa-doanya dan ucapan bela sungkawa Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah membalas dengan kebaikan berlimpah. Makasih. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pengajian kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.